Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kabul takwa astana rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat An-Naml, surat ke-27. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa menjelang hari akhir akan ada dabah, hewan atau binatang melata yang malah berbicara dengan kita, dengan manusia, mempertanyakan kenapa kita tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Binatang yang selama ini tidak bisa berbicara, tidak bisa kita mengetahui pembicaraan mereka, sekarang atau hari itu nanti akan bisa kita ketahui. Dia mempertanyakan manusia yang tidak yakin akan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Dan di Yaumal Qiyamah nanti, di Yaumal Mahsyar nanti, hari pengumpulan nanti, setiap umat yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala akan dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan. Hari yang sangat mengerikan ya. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-84 surat An-Naml. Ayat yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma amma za kuntum ta'malun. Hingga ketika mereka datang, dikatakan kepada mereka, mengapa kalian mendustakan ayat-ayatku dan tidak diliputi, atau Anda atau kamu tidak meliputi ilmunya tentang ayat-ayat Allah. Amma za kuntum ta'malun, apa saja yang sudah kamu kerjakan. Nah, ini peristiwa orang-orang dikumpulkan di hadapan Allah. Hatta idza jaa, hingga datang kepada mereka, akadzabtum bi ayati, kenapa engkau mendustakan ayat-ayatku, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah, penuh dengan keraguan-raguan, bahkan menolak, sebagian malah memerangi, sebagian lain malah mengajak orang supaya tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ya, dan orang yang mengajak supaya menjauhi ayat-ayat Allah itu terorganisir. Makanya benar itu kata Ali kalau nggak salah yang menyatakan, al-haqqu bila nizam yuqlibul batil binizam. Kebenaran, kebaikan atau jalan Allah yang tidak diatur dengan baik, diorganisasi dengan baik, diatur dengan baik, akan dikalahkan oleh kejahatan, kemaksiatan yang diatur. Makanya jalan menuju kebaikan juga harus teratur, harus ada langkah-langkah terukur sehingga dia bisa
jalan terus. Karena orang yang menyeru kepada kejahatan juga terorganisasi, jangan salah. Ya, yang namanya mafia narkoba itu wah, luar biasa. Gak cuma narkoba ya, kejahatan-kejahatan lain banyak. Termasuk kejahatan menyingkirkan orang-orang yang menuju Allah itu banyak kejadian. Ya. Itulah yang dilakukan atau yang terjadi pada para nabi. Ya. Ada yang dibuang, diusir, bahkan ada yang dibunuh, dipenggal kepalanya. Nabi dipenggal kepalanya ada. Ya, begitupun pengikut-pengikutnya. Ya. Ini dilakukan oleh siapa? Itu orang-orang yang tidak yakin akan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Kita nggak kebayang bagaimana seorang ibu yang namanya Sumayyah itu, ya, dibunuh di depan mata anak-anaknya. Yasir, termasuk keluarga, suaminya juga mati dalam penyiksaan. Nah, kepada orang-orang ini, pertanyaannya adalah apakah orang muslim atau mukmin itu bisa seperti itu? Bisa saja, karena ada orang yang mengaku muslim cuma ada di lidahnya saja, di mulutnya saja. Gitu yang kemarin saya sampaikan. Ya, kata Nabi, dari keturunan orang ini ada orang-orang yang membaca Al-Quran cuma ada di kerongkongannya aja, nggak masuk. Jadi bahkan bisa membunuh banyak orang. Perkataan membunuh banyak orang itu dari saya. Kalau dari Nabi, Al-Quran cuma ada di kerongkongannya aja. Artinya ada juga orang-orang yang mungkin dia bersahadat, ya. Mungkin dia kelihatan sholat juga, ada sholat, tapi dia membenci Islam, tapi dia membenci orang-orang yang menuju Allah karena dia punya kepentingan. Ini yang repot. Jamaah kampung takwa astagfirullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini. Jadi ditanyakan sama Allah, kenapa Anda itu mendustakan ayat-ayatku? Ya, nanti disebutkan di bawah nih, banyak nih ayat-ayat kauliyah juga, kauniyah disebutkan bagaimana sudah terpampang di depan mata kita tanda-tanda kekuasaan Allah. Walam tuhitu biha ilma, dan kamu tidak meliputi ilmunya. Artinya apa? Kamu itu tidak tahu tentang ayat-ayat Allah. Kamu nggak mencari tahu tentang ayat-ayat Allah. Kamu tidak berusaha mempelajari ta'lim sebagainya. Anda menganggap diri Anda oke. Sedikit dosanya, ini kalau berbahaya nih kalau orang yang menganggap dirinya sedikit dosanya. Nabi aja istighfar puluhan kali setiap hari, minta ampun kepada Allah. Itu Nabi yang maksum, yang bersih dari dosa. Ya. Ini ada yang saya kan sholat sudah, kemudian saya sudah baca tahlil, saya baca zikir, ya pasti ngapusin dosa. Betul, ada penghapus dosa di situ. Tapi lihat kondisinya, kita masih melakukan perbuatan munkar nggak? Itu kan indikatornya. Ya, ciri-ciri bahwa sholat kita benar, kita tidak melakukan perbuatan munkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Nauzubillah. Kalau kita masih berbuat begitu berarti aneh nih, sholatnya ada yang nggak benar ini.
puasanya ada yang ngomong mungkin dia sedekahnya nggak benar juga ya. Sedekah sembari ini lagi apa namanya nyebut-nyebut. Itu dia mah kalau nggak saya angkat keluarganya keblangsak dia. Sering saya kasih beras, saya kasih ini, saya kasih. Ya karena saya lah orang hari ini ya. Jangan begitu tuh. Kalau ngasih ya ngasih aja. Lagi disebut-sebut atau dihina lagi orang, alhamdulillah. Mana yang mau tahu sih? Nih, gitu itu kan bahaya itu begitu. Kalau mau ngasih ya ngasih aja, namanya beri bantuan. Lagi pula kadang-kadang nih, ini kadang-kadang ya, beberapa orang yang ada yang cukup, yang kaya gitu, ngasih ke orang rasanya udah selesai gitu, padahal dia belum cek berapa kekayaan dia, berapa yang harus dizakatkan. Ini sering banget saya sampaikan ini. Ya. Mestinya dihitung berapa kekayaan Anda, berapa yang dizakatkan. Apa sih ukurannya Pak? Ada yang bilang 85 gram emas, ada yang bilang 95 gram emas. Ya. Jadi kalau ada harta menumpuk selama setahun 85 gram emas, itu ada zakatnya. 85 gram emas kira-kira berapa ya? Kali aja sekarang berapa 1 gramnya? Berapa sih? 700 ribu ya. Berarti ada hartanya zakatnya. Dan kita udah nyantai aja nih, sudah zakat fitrah, sudah saya kasih juga orang setiap hari setiap bulan saya infak 100 ribu. Betul itu infak, tapi itu zakat bukan. Dicek dulu. Jangan-jangan masih banyak harta yang harus zakati. Anda beranggapan bahwa udah cukup selesai, sudah sedekah ke majelis talim ini, ke ustadz ini, ke masjid ini. Tapi belum dicek itu zakatnya, udah belum zakat mal terutama. Jangan-jangan kita masuk orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan agama Allah, berkamuflase, menyumbang, tapi dia sendiri punya harta yang harus dikeluarkan. Jamaah kamu takwa astagfirullah. Ammadza kuntum ta'malun, kata Allah, apa saja yang sudah kamu lakukan. Kalau bahasa kita di dunia ngapain aja? Ngapain aja Anda di dunia ini? Kan kita bukan hewan, bukan binatang yang cuma mengenal bahasa biologis, bahasa fisik saja. Ya. Kita itu manusia yang dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau hewan sih mau mati di mana urusan dia. Tapi kita matinya bagaimana itu menentukan hidup akhir nanti. Ya. Makanya ditanyakan apa aja yang kamu lakukan sih di dunia gitu. Kamu mendustakan ayat-ayatku. Padahal kamu nggak ngerti. Ya. Kenapa kamu ngerti? Karena kamu nggak mencari tahu. Ada Rasul kami turunkan, ada ayat Al-Quran yang terus menerus dijaga hingga hari kiamat. Kamu tidak mau datang. Ya. Makanya jangan sampai disebut orang-orang yang dibutakan oleh Allah di akhirat. Kenapa saya buta ya Allah? Kamu dulu waktu di dunia buta aja tuh sama ayat-ayat Allah. Tuli aja terhadap ayat-ayat Allah, tuli. Ya. Di situ kan disebutkan sebelumnya ya, buta, tuli, jasadnya mati. Hampir setiap hari ayat-ayat Allah dikumandangkan, disampaikan, tapi Anda tidak mau merubah diri Anda. Ngapain aja Anda di dunia? Ini bahasa saya ya. Ngapain aja? Ammadza kuntum ta'malun. Apa saja yang sudah Anda lakukan? Yang ente lakukan di dunia itu ngapain aja? Orang-orang bergerak menuju kebaikan, menuju Allah. Anda tertinggal.
Bahkan Anda mengajak orang supaya menjauhi orang-orang yang menyeru kepada Allah. Nah ini repot. Kita termasuk golongan yang mana ini? Kita coba tahu. Ceklah diri kita sendiri. Saya sih enggak Pak, enggak kayak gitulah, enggak. Iya tapi enggak ada amal Anda. Amalnya harus disampaikan dong. Disebutkan saya. Kalau amal kan di hati Pak, enggak bisa. Amal itu harus dilahirkan. Ya. Yang di hati itu keyakinan. Tasdiqu bil qalbi itu keyakinan di hati. Tapi harus ada wal amalu bil arkan, bil jawari. Harus ada amal yang dikemukakan, disampaikan. Ya. Makanya untuk berinfak aja itu ada 4 cara itu. 4 situasi: siang, malam, dilahirkan, disembunyikan. Infak. Ada seorang sahabat berinfak di siang hari, berinfak malam hari, dia berinfak. Dilahirkan, disampaikan ke orang bahwa saya berinfak, kemudian disembunyikan dia waktu ditanya, kenapa Anda melakukan sedekah dengan cara 4 kayak gitu? Iya, saya ingin mendapat semua pahalanya. Jadi boleh berinfak, disampaikan tuh boleh, tapi jangan disebut-sebut terus. Atau kesel ketika ketua masjid tidak mengumumkan infak dia, kesel ya, nggak boleh. Ngomong lagi sama ketua DKM, kemarin kan saya kasih 2 juta, kok nggak diumumin di sholat Jumat sih? Nah, naudzubillah, jangan begitu. Kalau diumumin terserah urusan dia. Ya. Kembali lagi kepada ayat bahwa ada orang-orang yang ditanya sama Allah, apa saja yang kamu lakukan di dunia? Aku sudah memberikan kamu semua apa yang bisa kamu nikmati. Semuanya dapat. Ya. Kita alhamdulillah di kota di Kabupaten Bogor ini tidak pernah terdengar ada orang yang kekurangan makan lah ya, atau maksudnya mati karena kelaparan gitu. Berarti subur makmur sebenarnya. Tinggal syukurnya masalahnya, syukur ini masalah. Ya. Wa ma syakara fali nafsihi, ketika kita bersyukur sebenarnya buat kita sendiri loh, jangan salah. Terus apa yang harus kita lakukan kita bersyukur? Ketika bersyukur ya kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menyerang satu kampung, tidak berperang terhadap satu kampung atau satu negara kalau di situ ada azan subuhnya. Ya. Berarti indikator atau ukuran dari satu kampung itu tidak layak diserang oleh kaum muslimin adalah ada orang yang sholat subuhnya. Ya. Tapi kan nggak mungkin azan doang ada yang sholat sini ya. Haruslah ada orang yang sholat subuh ya. Saya izin Pak, malu Pak, era Pak, gimana tuh, saya kan udah begini dari dulu, saya nggak pernah sholat subuh ke musola. Nanti saya diejek lagi. Jangan mikirin ejekan orang, jangan mikirin pokoyokan batur. Yang penting jalan terus. Allah yang minta kita untuk mendekati Dia. Bukan untuk Allah, bukan untuk Anda sendiri. Ya. Keuntungannya itu untuk Anda sendiri dan tidak bisa. Ketika semua orang beriman, ya, itu tidak menambah kekuasaan Allah. Bukan Allah yang penting ketika kita datang sholat, datang mengaji, datang taklim, datang untuk berbakti pada orang tua, menghormati tamu, menghormati tetangga, tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Itu bukan untuk Allah, buat kita sendiri. Makanya kata-kata apa aja sih yang kamu lakukan di dunia itu, kamu dapat harta dari mana, ya. Dipakai buat apa, ya. Uang yang kamu hasilkan atau yang kamu dapatkan, kamu kasih ke anak dan istri kamu itu dari mana? Dicek satu-satu. Saya sih orang-orang begitu juga caranya. Dicek, harus lihat. Ya. Jangan sampai
Yang kita anggap ini harta halal ternyata dicek, wah ini haram hukumnya nih. 40 hari ini, mungkin 40 tahun atau 40 hari ibadah kita nggak diterima kalau masuk harta haram nih ke kita dan ke anak-anak istri kita. Ya. Harta haram. Ya. Ya, kita pengalaman lah harta haram tuh apa banyak lah. Ya. Mulai dari riba, bunga, sogokan, suap, tanda tangan palsu, ya. Kemudian jual beli horor, ya. Ada kepalsuan di situ, ada keraguan-raguan di situ, ada tipu-tipu di situ. Ya. Jamaah ngomong takwa kata Nabi Muhammad. Satu ayat dulu lah mungkin ini. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit datang lagi, ya, kuatkan lagi keyakinan kita dengan ayat Allah. Ada dua ayat Allah, jangan lupa, ayat kauliyah, ada kauniyah. Kauliyah itu ayat-ayat Allah yang tertulis nih, wahyu. Kauniyah yang di alam ini, nanti kita lihat di bawah-bawah nih nanti. Mudah-mudahan kita bisa terus menerus sedikit demi sedikit kuatkan dalam diri kita dan keluarga kita. Ayo bergerak menuju Allah. Kampung ini kampung yang bergerak menuju Allah. Kampung yang mencari ridha Allah, bukan ridho manusia. Ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.